4 keutamaan sifat diam. Bisa dilihat dalam kitab Nasaihul Ibad karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar Indonesia yang dimakamkan di kota Makkah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, as-salatu imaduddin, as-sumtu afdal, was-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi, was-sumtu afdal, was-sawmu junnatun minan nar, was-sumtu afdal, wal jihadu sanamuddin, was-sumtu afdal. Dalam hadisnya ini Rasulullah mengatakan kepada kita ada 4 hal atau 4 keutamaan sifat diam. Jadi sifat diam itu ternyata memiliki keutamaan. Bahkan dalam pepatah kita bangsa Indonesia, diam itu emas, ya. Tapi diam yang seperti apa? Tentu saja bukan melulu kita diam, tetapi kalau kita tidak bisa berbuat baik, kalau kita tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik diam. Karena kalau kita berbuat tidak baik, lalu kita banyak tindakan-tindakan yang tidak baik, lalu ucapan-ucapan kita tidak baik, itu sesungguhnya merugikan kita sendiri. Maka Rasulullah mengatakan orang yang beriman itu pada Allah, yaitu hendaklah ia itu berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Fal yaqul khairan au liyasmut. Hendaklah kalian berkata baik atau diam sama sekali kalau tidak bisa berkata baik. Nah, 4 keutamaan diam ini menurut Rasulullah adalah as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi fondasinya agama itu adalah salat. Kalau kita ingin mendirikan agama kita ini, menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, memperjuangkan yang hak, menegakkan kebenaran, maka jadikan dasar utama kita itu salat sebagai yang utama. Ada orang ketika disebut, oh di sana ada dibangun tempat ibadah yang beda dengan kita, gitu. Padahal dia nggak sholat, dia yang paling ribut, mengajak orang, ayo bakar, ayo hancurkan. Itu kan tidak betul, ya. Karena pendirian agama itu kan ada aturan. Kemudian juga orang-orang yang melakukan tindakan anarkis sebelum verifikasi, sebelum tabayun, sebelum tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu yang mudah terbakar emosinya itu orang yang ya sholatnya tidak didirikan, Islam, berKTP Islam, tetapi tidak melaksanakan syariat Islam. Maka kalau sholat itu sebagai tiang agama, diam itu lebih baik. Artinya ketika kita menjadikan sholat itu sebagai tiang agama, kita menjadikan sholat itu yang utama dalam kehidupan kita, maka diam itu sesungguhnya lebih utama bila kita melaksanakan sholat dengan baik. Lalu ketika kita mengucapkan sesuatu, ucapkanlah sesuatu yang baik, ya, seperti sekarang ini kan banyak berita-berita yang mudah disebar, luaskan tanpa orang cek dan cross check, yang disebut dengan hoax misalnya. Mudah sekarang orang itu yang namanya melakukan ujaran kebencian, hate speech, tanpa dia meng-cross check terlebih dahulu. Orang-orang yang seperti itu belumlah sempurna dia dalam melaksanakan sholatnya. Dia tidak perlu mestinya memprovokasi orang, melemparkan kebencian pada orang lain, memfitnah orang lain. Kalaupun dia sholat, dia hanya sekedar melakukan sholat sebagai sebuah rutinitas, tetapi tidak memaknai sholatnya sebagai sesuatu yang merubah perilakunya. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka mari kita jadikan sholat sebagai tiang agama kita, dan sifat diam mempengaruhi kehidupan kita. Kalau tidak penting yang kita ucapkan, tidak perlu.
Kalau tidak perlu kita melakukan sesuatu itu, kita bisa menahan diri sehingga sholat itu benar-benar menjadi dasar bagi kehidupan kita. Yang kedua adalah wassadaqah tudfi'u ghadab. Sedekah itu adalah dapat memadamkan murka Allah. Maka kita dianjurkan supaya Allah tidak murka pada kita. Murkanya Allah itu biasanya Allah memberikan ujian kepada kita berupa bencana, berupa musibah. Maka perbanyaklah sedekah. Sedekah itu bukan jumlahnya yang banyak, tapi kualitas dari sedekah kita itu. Karena allazina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Artinya kalau kita mensedekahkan uang kita lagi banyak, infak kita ya lumayan banyak. Tapi kalau uang kita sedikit, ya kita nafkahkan sedikit, kita infakkan sedikit. Artinya rutin kita lakukan, karena kebiasaan bersedekah, memberikan infak itu adalah menjauhkan kita dari kemurkaan Allah. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan sesungguhnya. Di masjid ada kota infak, pergi kita ke madrasah, di sekolah ada kota infak, ya. Bahkan ada di rumah itu orang membuat rumahnya itu semacam koin, kotak infak kecil. Lalu nanti kotak infak itu dia isi receh, 1 bulan kemudian penuh, dia berikan kepada orang yang mustahik, orang yang berhak menerimanya. Apakah itu fakir miskin, apakah itu anak yatim, apakah itu lembaga-lembaga keagamaan atau masjid. Semua itu dalam rangka agar kita terhindar dari musibah, bencana, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diam lebih baik. Artinya keutamaan diam itu adalah bagaimana kita sesungguhnya mampu menahan diri kita, membentengi diri kita agar kita tidak melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah was-shaumu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Betul, dengan berpuasa kita kemarin di bulan Ramadan, harapan kita akan terhindar dari api neraka, karena orang yang berpuasa itu dijauhkan dari siksaan neraka. Rasulullah mengatakan kembali, wasumtu afdal, dan diam itu lebih baik. Makanya dalam puasa itu kita tidak hanya menahan dari lapar dan dahaga, tetapi ucapan kita itu juga kita jaga. Ketika kita mau bicara kasar, ketika kita ingin berbohong, ketika kita ingin mencaci, memfitnah, lalu kita ingat, inni shaim, saya puasa, harus saya rem mulut saya. Kebanyakan kan orang hanya menahan diri dari tidak makan dan minum, tapi perbuatannya, ucapannya tidak dia jaga. Maka kalau kita dijauhkan ingin dari api neraka itu, puasalah kita, karena puasa adalah perisainya. Dan dalam puasa itu yang utama salah satunya selain menahan diri dari makan dan minum, menahan mulut kita dari berkata yang tidak baik. Yang terakhir, wal jihadu sanamuddin. Jihad itu adalah puncaknya agama. Jihad fi sabilillah itu tidak harus berperang. Jihad fi sabilillah, kita berjihad membangun masjid, kita berjihad mendidik anak kita agar dia baik, berjihad untuk memperjuangkan nasib bangsa kita ini agar lebih baik, memperjuangkan bagaimana kita agar hidup kita lebih baik, itu berjihad. Tentu saja niatnya itu adalah fi sabilillah, pada jalan Allah, mengentaskan kemiskinan saja. Itu adalah makna jihad. Walaupun sebagian orang menganggap bahwa jihad itu adalah perang, tidak. Jadi kalau jihad yang perang itu ya seperti misalnya orang Palestina melawan tentara Israel kemarin itu memang jihad dalam pengertian berperang. Tapi tidak hanya itu, karena jihad itu artinya bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu kebaikan dengan cara yang baik agar menghasilkan sesuatu yang baik pula. Lalu Rasulullah mengakhiri kembali, wasumtu afdal, dan diam itu lebih baik. Jadi kita ingatkan kembali bagaimana pepatah bangsa kita, diam itu emas. Sesungguhnya diam itu sesuatu yang baik kita lakukan. Bila tidak ada yang penting untuk kita ucapkan, lebih baik kita diam. Semoga ada manfaatnya.